Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, khususnya di sini ada acara hari ini itu karena undangan dari Pak James ya. Pak James ya karena kenal saya, terus kita kemarin sempat, oke maaf sebentar, ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Jadi malam ini saya mau sampaikan dulu mengenai kesehatan ya. Saya share screen, kita kesehatan itu jadi hal yang hari-hari ini memang sangat menarik ya. Tempat nge-gym kalau di Jakarta loh ya, rame bisnis kesehatan, produk kesehatan ya terutama akibat COVID itu ya. Dan menyambut eh, Indonesia Emas 25 tahun lagi, demografi Indonesia itu akan sangat-sangat berubah, di mana akan muncul OKB gitu ya, orang-orang kaya baru. Ini nggak usah kaya aja gitu ya. Nggak usah kaya tuh sekarang orang zaman sekarang ini berani gitu ya minum kopi yang segelas tuh 50.000. Saya aja kadang mikir gitu ya kok larang gitu, kok mahal gitu ya. Tapi orang sekarang ini untuk kesenangan itu berani. Nabung-nabung-nabung kuliner atau pergi ke Singapura, ke Bangkok, ke Thailand. Generasi sekarang memang makin diberkati, tapi juga emang untuk kebahagiaan itu penting. Ya, bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kuliner, jalan-jalan, ya kecuali ada COVID ya nyungsep gitu kan pariwisata. Tapi setelah itu ya booming lagi. Tapi bisnis lain yang bakal maju itu adalah kesehatan. Dari 8 bisnis di dunia ini ya, kesehatan akan masuk salah satu. Di mana kalau 25 tahun lagi Indonesia emas, bonus demografi, orang kaya baru banyak. Nah, kalau dari sekarang kita siapkan, bahkan mungkin perkiraannya ya, terjadi percepatan kayak dulu, platform gitu diperkirakan 15 tahun lagi. Gara-gara COVID cukup 5 tahun aja yang bukan platform dihajar habis, dan bisnis-bisnis usaha online meroket dengan perkiraan yang lebih cepat. Nah, demikian juga ada kemungkinan yang namanya Indonesia emas, di mana ekonomi Indonesia akan menjadi salah satu raksasa dunia gitu ya. Jangan-jangan nggak sampai 25 tahun. Nah, saya senang nih kalau yang hadir sekarang ini masih cukup muda-muda gitu ya. Saya sendiri masih merasa muda. Saya akan pastikan bahwa 25 tahun lagi saat booming ekonomi itu saya masih hidup gitu loh ya. Jadi makanya saya akan hidup sehat gitu ya. Dan hidupnya ya Indonesia emas saya harusnya berlimpah gitu ya. Saya pernah punya bisnis yang skalanya cukup besar, dalam arti ya satu bulan tuh omsetnya 40-50 miliar dengan untung 10% sampai 15%. Tapi kalau sekarang bisnis kesehatan ini saya siapkan gitu ya, impian saya 10 tahun ke depan mestinya lebih dari itu gitu ya. Cuma ini kan sistemnya beda. Jadi dulu saya sebagai pemilik perusahaan ada stok barang, aduh, ada stok itu ya urusannya stok pusing, tagihan pusing, karyawan pusing, tapi masuk umur 60 saya nggak mau bisnis yang pusing. Jadi nggak ada stok, nggak ada pegawai, nggak ada staff gitu ya. Tapi kalau bisa ya duitnya mirip sama yang dulu. Gimana bisa gitu ya? Bisa karena zaman sekarang ini zaman yang memang Alkitab digenapi, tidak ada yang mustahil gitu ya. Semuanya jadi bisa. Bisa usaha, nggak punya stok, nggak punya staff, nggak punya gudang, nggak punya kantor, karena semuanya kantornya ada di HP. Nah, tapi sebelum bicara soal bisnisnya, kita bicara soal kesehatan ya. Nah, kesehatan yang saya yakin akan menjadi keinginan semua orang. Jadi kita akan bicara kesehatan terlebih dahulu, dan di dalamnya nanti ada bisnisnya. Kesehatan. Nah, ini ada nomor WA saya, di mana nanti saya pengen orang itu tidak hanya memang menjadi member dan cari duit gitu ya, tapi memang juga hidupnya sehat, karena memang bisnis kesehatan itu unik gitu ya. Nggak bisa misalnya jual jamu langsing yang jual gendut gitu ya. Ini loh Pak, ini suplemen ini bikin sehat itu, tapi misalnya Pak Jim saya batuk-batuk, ini anti batuk ini, gimana laku gitu ya. Saya jual kesehatan ya gampang gitu ya. Orang sama percaya, saya kan percaya gitu. Ini loh ini bikin tubuh fit nih, sehat. Mereka lihat saya antusias, nggak ada sakitnya, nggak ada. Ini dari tadi saya dari jam 9 pagi udah terima pasien di rumah, ini baru makan mandi udah mulai lagi gitu ya. Ada 24 orang dilayani dari pagi, nggak ada berhenti, makan makan di siang cuma 30 menit gitu. Jadi kalau lihat orang badan saya, lihat semangat saya, lihat kesehatan saya, ya yakin kalau bisnis kesehatan.
Kalau bisnis yang lain nggak butuh sehat ya, bisnis saham, bisnis properti, mungkin makin gendut makin meyakinkan, diberkati nih. Ya. Wah, perutnya buncit, badannya gendut ya, jual properti dia yakin bahwa ini punya punya aset, memang punya tanah gitu ya. Tapi besok mati gitu ya. Tapi kalau bicara kesehatan ya kita harus sehat. Nah, makanya itu kita akan belajar juga mengenai kesehatan. Di mana yang saya ajarkan memang berbeda atau dengan alirannya itu aliran functional medicine, kesehatan secara holistik. Kesehatan timur dan barat digabung jadi satu, di mana untuk sehat itu kalau saya ambil ilmunya namanya Dietrich Klinghardt. Dia mengajarkan 5 level kesembuhan, di mana kalau orang sakit itu sembuhnya dari apa? Ya paling bawah itu tubuh fisik, diet, olahraga, suplemen gitu ya. Olahraga ini termasuk tubuh fisik, tapi kata kata Dietrich Klinghardt gitu ya. Dia menyebutnya level kesembuhan. Kalau bagi saya itu sebenarnya alternatif kesembuhan. Kalau menggunakan ilmu saya, tapi menggunakan pembagiannya Dietrich Klinghardt gitu ya. Nomor satu paling bawah itu ya orang sakit ya diobatin gitu ya. Tapi kalau menurut Dietrich Klinghardt itu daya sembuhnya cuma 10-15%. Tapi sembuh itu dengan tubuh energi, misalnya dengan qigong, dengan yoga, dengan meditasi, akupunktur, tusuk jarum, olah nafas, itu malah bisa 15-20%. Tapi sembuh dengan tubuh mental, nah, itu pikiran positif, hati gembira, obat yang manjur, itu di atasnya lagi. Nah, Anda sembuh dengan tubuh hati nurani atau alam bawah sadar, tubuh intuitif. Itu kekuatan sembuhnya lebih tinggi lagi. Dan yang tertinggi sebenarnya tubuh roh, di mana dari situ ada doa, ada iman, perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau kita bicara level kesembuhan atau jenis kesembuhan. Nah, saya itu mengajarkan semua level ini dalam komunitas yang namanya komunitas pola hidup sehat. Kita akan belajar kesehatan, ya, target saya mengajak orang-orang sehat dan sekaligus di dalamnya ada bisnis kesehatan gitu ya. Alangkah indahnya yang bisnis kesehatan memang juga orangnya sehat-sehat gitu ya. Dan salah satu sehatnya itu juga karena memang produk yang dijual yaitu aspek tubuh fisik gitu ya. Yang paling gampang dipelajari sebenarnya. Nah, kalau menurut David Hawkins ya, orang sehat itu sembuh itu bisa juga lewat tubuh energi tadi, tapi ini rinciannya dari David Hawkins di mana energi kesembuhan itu kalau kita bisa naikkan gelombang otak gitu ya, naik ke atas gitu ya, dan itu terjadi karena ada perubahan spiritualitas ya. Kalau kita menggunakan istilah sekuler gitu ya, spiritualitas di mana orang itu masuk ke paling atas, kalau di sebelah kiri ini disebut energi sorga gitu. Sedangkan di bawah itu energi neraka. Apa sih energi neraka itu gitu ya? Kalau paling kanan ini rinciannya. Ada malu, rasa bersalah, takut. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, betul-betul kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut, malah tidak akan kehilangan nyawanya. Jadi memang takut itu energinya kematian. Sudah sakit, takut mati, tambah mati dia gitu. Tapi kalau orang nggak takut mati, ya malah nggak mati-mati. Gitu. Nah, ini energinya makin ke atas makin panjang. Nah, inilah yang saya ajarkan dalam pola hidup sehat itu modul 4, 5, 6, 7 sampai modul 15 itu banyak berbicara olah hati, olah pikir. Yang nanti teman-teman kalau mau minat gitu ya, sekali lagi tujuannya apa? Nih, saya sehat nih gitu ya. Salah satunya ada nih suplemennya gitu ya. Tapi kalau mau yang kayak gini-ginian, gratis dari saya. Loh, Anda bisa belajar dari orang lain ya, 17 modul ya 17 juta. Karena satu bulan satu modul 1 juta. Tapi saya mengajarkan ini semuanya gratis. Nah, bicara kesehatan atau kesembuhan, itu juga bisa dicapai lewat energi kesembuhan, di mana energi kesembuhan itu kalau gelombang otaknya di delta. Dan gelombang otak ini bisa diatur lewat olah nafas. Maka nanti akan ada pelajaran kalau mau tertarik gitu ya. Bagaimana cara kita bernafas sehingga gelombang otak kita itu dari beta naik ke alfa, naik ke theta, naik ke delta. Itu energi kesembuhannya makin tinggi. Apalagi kalau dikombinasi pakai suplemen gitu ya, lalu energi tubuhnya wah itu makin manjur itu. Sehingga nanti kitanya makin sehat. Yang beli juga makin sehat. Wah, mereka akhirnya mendapat kesembuhan holistik. Dari sisi gelombang otak itu sebelah kanan. Tapi John Kabat-Zinn, saya punya guru meditasi, olah nafas, ya, itu namanya John Kabat-Zinn. Dia mengatakan bahwa orang sehat itu sebenarnya sehat itu kayak dampak sampingan. Kalau orang itu perasaannya dari rasa malu, rasa bersalah, bisa naik ke uh, gambar diri yang bagus, sehingga puncaknya singkat cerita, hatinya itu dipenuhi dengan cinta kasih, damai sejahtera, sukacita,
mencapai puncak spiritualitas tertinggi itu adalah pencerahan, enlightenment, kesadaran murni. Orang Hindu Buddha berkata tahu sejati. Kalau saya secara Kristen menganggapnya ini perjumpaan dengan Tuhan. Ini kan perjalanan kayak buah-buah roh sebenarnya, di mana Tuhan itu ya kasih. Makanya ini ada energi kesembuhan yang luar biasa di dalam kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Dan itu terjadi karena alignment, yang menurut saya alignment itu sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini juga secara diteliti oleh baik David Hawkins ataupun John Kabat-Zinn, perjalanan spiritual ini juga ternyata makin orang tuh tinggi spiritualitasnya, itu makin sehat. Nah, spiritualitas itu biasanya berbeda dengan iman ataupun ilmu agama ya. Dokter teologi yang penyakitan juga ada, karena dia dokter teologi, hatinya penuh amarah, kalau lihat jemaat yang bodoh, dia ngamuk melulu gitu ya. Atau kalau dia ditanya sama mahasiswanya, marah kan tanda nggak bisa jawab sebenarnya ya. Marah aja dia kerjaannya gitu ya, matilah dia gitu ya. Karena marah itu energinya di bawah ini nih. Ini marah tuh di sini tuh ya, energinya kematian. Orang marah, nah ternyata menarik, orang yang marah itu pembuluh darahnya tuh kaku. Karena begitu marah itu menekan kortisol naik, nitrik oksida turun, darahnya kaku, udah mati dia. Maka sebenarnya orang itu makin tinggi spiritualitasnya, ya makin sehat, sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Nah ini pelajaran yang mungkin malam ini hanya sekilas gambaran saja. Itulah ilmu saya sebenarnya. Selain yang sering kalau di gereja tuh ya keluarga, emang ilmu saya keluarga ya lebih banyak lagi gitu, sampai 66 buku. Kalau buku kesehatan lagi saya tulis pelan-pelan, nanti saya launching waktu saya umur 100 gitu ya, biar meledak gitu ya. Wih, yang launching umurnya 100 men gitu ya. Kalau sekarang di launching, besok saya mati, bukunya nggak laku kan, saya yang ditulis. Nah, jadi kesehatan itu luas sekali. Bahkan nanti kalau sekali terbit bisa langsung serial gitu ya, 1, 2, 3, karena satu buku bisa 200 halaman, bisa saya bayangkan paling enggak 10 buku terbit serentak. Ini adalah gambaran keseluruhan mengenai kesehatan gaya modern yang di dunia Eropa, Amerika, Australia memang banyak dipelajarkan juga oleh New Age Movement. Sedangkan di Indonesia saya hati-hati untuk mengajarkan secara terlalu sekuler gitu ya. Saya banyak sering kaitkan justru dengan spiritualitas itu ya, dengan enlightenment itu sebenarnya kesadaran dalam kebersamaan hidup ini bersama dengan Tuhan. Di situ ada kesehatan yang luar biasa. Bahkan kalau di Alkitab berkata, sekalipun kamu minum racun maut, kamu nggak akan mati. Gitu. Kenapa nggak mati? Ternyata sebenarnya bisa dijelaskan. Gitu ya. Detoxnya hebat sekali. Ketika orang ada di dalam hati yang betul-betul penuh cinta kasih, sukacita, damai sejahtera, nggak ada ketakutan, karena ketakutan mengandung hukuman. Ini areal-areal kesehatan lewat spiritualitas tadi, yang kalau menurut Dietrich Linkhart itu di level tubuh roh, tubuh mental, tubuh jiwa. Tapi David Hawkins dan John Kabat-Zinn itu satu sepakat mengenai kesehatan itu ada di paradigma spiritual. Energinya tinggi sekali. Ya. Sementara di bawah itu ada takut, malu, rasa bersalah, itu paradigma survival. Nggak sembuh-sembuh, nggak mati-mati, dengan kata lain hidupnya menderita penyakitan. Nah ini bisa disembuhkan dengan cara perjalanan spiritual naik ke atas. Nah, masih bicara mengenai kesehatan, saya lompati hal ini, ya, saya lompati juga mengenai roh, jiwa, dan tubuh, ya. Nah, sekarang berbicara kesehatan, sebenarnya gimana sih kita bisa sehat dan awet muda, gitu ya? Kalau saya harapkan di sini yang ikut ini banyak yang masih muda-muda ya, sehingga nanti dengan semua ilmu yang saya akan ajarkan secara gratis, ya. Kalau ilmunya dalam ini tuh gratis, bersesi-sesi. Ada modul 1 sampai 17, modul 1 ada A, B, C, D, E, lebih dari 200 sesi, sudah diupload di YouTube. Ini sebagai gambarannya saja. Saya harapkan teman-teman nanti sehat dan awet muda. Ya, kecuali ini, apa kecualinya? Anda bergabung dengan saya ini sudah tua, baru gabung. Ya, nanti bukan awet muda dong ya, Anda awet tua, kan gitu ya kan. Karena begitu gabung kan mati-mati. Ini gabungnya udah tua nih. Ya nggak apa-apa lah, lumayan lah awet tua lah, paling nggak tuanya itu sehat gitu loh ya, lalu mati gitu kan, matinya dipanggil Tuhan ya. Tapi kalau ada gabungnya sama saya masih muda, wah Anda beruntung deh. Ada kalau ketemu saya itu masih muda, Anda beruntung ya kan. Nanti Anda bisa awet muda, tapi yang tua-tua baru bergabung sama saya ya nggak apa-apa lah, nggak perlu nyesel ya kan, supaya nanti paling nggak ya sehat lah gitu ya, dan awet tua lah gitu ya. Nah, apa yang akan saya ajarkan? Woi, banyak banget ya.
Jadi yang saya ajarkan banyak banget. Deep sleep 2 modul, olahraga, aduh itu kalau masuk ke YouTube ketik body stretching Jarot itu modul 13 ABCD, modul 14 itu A sampai Z. Jadi 14A, 14B, 14C ya, senam leher, senam lutut itu saya ajarkan semuanya, saya sendiri yang ngajar, saya upload di YouTube gitu ya. Tapi ada juga yang ngajar guru yoga, guru tai chi, guru jigong saya panggil juga. Itu ngajari olahraga aja ratusan sesi. Semuanya sudah diupload. Karena untuk sehat dan awet muda ini sebenarnya ilmunya banyak banget. Nah, tapi malam ini kita akan khusus membahas yang hubungannya sama nutrisi dan sistem imun. Ya, soal keseimbangan hormonal, metabolisme, soal fermentasi, bikin jus pro, bikin kefir. Ya, nanti kapan-kapan boleh aja kalau kita makin concern dengan kesehatan, nanti saya undang masuk WA group. Ada 2 WA group, yang satu memang untuk jualan produk kesehatan, yang satu belajar kesehatan. Semuanya ini kita pelajari, mungkin kalau rajin belajar 2 tahun selesai. Gitu ya. Banyak banget. Ya, pelajarannya kayak orang kuliah S1 aja gitu ya, tapi lebih praktikal ya. Termasuk olah nafas saja, ada olah nafas untuk diabetes, olah nafas untuk kanker. Nah, sekarang kita masuk ke lebih praktisnya ya. Soal tidur saya lewatin aja, soal olah nafas juga saya lewatin. Nah, untuk bicara sembuh, itu sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan sistem imun yang luar biasa. Nah, di sini yang penting sebenarnya ya. Manusia ini diciptakan benar-benar, kalau Tuhan Alkitab katakan serupa dengan gambar Tuhan itu ya sebenarnya hampir-hampir benar gitu, atau benar memang Alkitab berkata begitu gitu ya. Benernya tuh gimana gitu? Manusia tuh dahsyat banget. Harusnya tuh manusia tuh nggak sakit tuh. Kalau ngelihat senjatanya melawan aneka penyakit. Coba, manusia tuh mau dilawan pakai apa sih? Ada racun, kan ada manusia punya sistem detox. Ada virus, ada antibodi. Bakteri patogen, E. coli yang bikin mencret. Harusnya enggak sih, kan perut kita ada probiotik. Asal jangan kita minum antibiotik aja, ya rusaklah sistem probiotiknya. Ya. Detox ini yang ngatur apa sih? Liver sama ginjal. Tapi detox enggak jalan kalau kecewa, kepahitan, enggak mau mengampuni. Tapi sebenarnya selama hatinya benar, ya detox ini jalan. Pak, kan sekarang ini di mana-mana polusi, Pak. Oh, itu namanya radikal bebas. Kan tubuh kita produksi antioksidan. Pak, tapi ada tuh karsinogen, makanan pemicu kanker. Kan kita punya natural killer cell. Jadi apapun masalahnya, Tuhan itu menciptakan tubuh manusia dengan kemampuan self healing, kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, itulah yang saya ajarkan dalam bermodul-modul, sampai ada 17 modul itu sebenarnya belajar mengenai ini. Nah, malam ini satu sesi, maka kita ambil satu cuplikan aja mengenai bagaimana kita sehat menurut sistem imun dan hormonal, ya, tapi yang terkait dengan makanan. Jadi kalau Socrates itu berkata makanan itu obat. Atau kalau Alkitab berkata bahwa di antara sungai kehidupan itu mengalirlah air, dan di sana tumbuh tanaman-tanaman, dan daun-daunnya akan menjadi obat. Ayat Alkitab juga ada mengenai bahwa makanan itu jadi obat. Nah, makanan yang mana yang kita perlukan supaya sehat? Ya, maka kalau bicara makanan itu tentu ada yang namanya asupan makanan itu dibagi 2 kelompok besar. Makronutrien, protein, lemak, karbohidrat, dan mikronutrien, vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia. Nah, nanti kita akan ada produk kesehatan gitu ya. Karbohidrat, beras, enggak, kita enggak jual. Dan beli di pasar aja gitu ya. Protein, daging kita nggak jual. Itu barangnya besar, butuh gudang, harganya murah, marginnya kecil, untungnya dikit. Ada capeknya aja tuh gitu ya. Nah, yang ada dijual itu namanya apotek PHS, itu kita adalah lebih ke mikronutrien, yaitu vitamin, mineral, antioksidan, fitokimia gitu ya. Nah, ini sebenarnya itu bahan baku untuk kesehatan, karena untuk sistem imun ya butuh bahan baku. Bahan bakunya itu ya makro dan mikro. Regenerasi sel itu apa sih? Sel yang rusak. Tiap hari itu manusia ada sel yang rusak, dan tiap hari juga ada sel yang baru. Nah, supaya sel yang baru itu kualitasnya bagus, ya bahan bakunya harus bagus. Maka kita perlu protein yang bagus, lemak yang bagus, karbohidrat itu kalau bicara yang bagus itu ya malah umbi-umbian, ubi ungu. Kalau beras ya beras yang masih ada bekatulnya. Kalau karbohidrat ya harusnya kalau
Alkitab di kitab Kejadian tuh suruh makan biji-bijian. Kalau buah juga Alkitab berkata kitab Kejadian segala buah yang berbiji dan segala biji-bijian itulah makananmu. Jadi harusnya yang dimakan tuh buah yang ada bijinya gitu ya. Tapi kan akhir zaman ini muncul namanya buah jadi-jadian gitu. Jadi ya buah jadi-jadian itu ya semangka nggak ada bijinya, pepaya nggak ada bijinya. Itu kan sebenarnya buah GMO, rekayasa genetika. Nah, kalau bicara makan yang sehat, maka harusnya makan sehat itu ya protein yang dari hewan yang halal, halal ya. Kalau karbohidrat ya yang kompleks ya. Kalau kompleks itu sebenarnya namanya gandum, namanya beras itu masih ada pekatonya, masih ada kulitnya. Tapi kan rasanya nggak enak. Maka manusia membuang sehatnya, mempertahankan enaknya, tapi kehilangan sehatnya. Nah, itu yang memicu aneka penyakit. Maka akhirnya untuk mengimbangi bahan baku yang sudah nggak bagus itu dibutuhkan mikronutrien yang lebih banyak lagi, yaitu vitamin, mineral, antioksidan. Nah, itu yang kita akan bahas nanti. Tapi untuk sehat itu sebenarnya kita butuh bahan baku yang benar. Dan banyak orang itu kalau sekarang ini, di generasi sekarang ini karena ekonomi bagus, ya bahan bakunya udah benar. Vitaminnya bagus, mineralnya bagus gitu ya. Tapi kok masih sakit ya Pak ya? Ya karena emang ini baru bahan baku. Kalau membangun kesehatan itu ilustrasinya membangun rumah kesehatan. Bangun rumah itu kan butuh bahan baku kan, butuh semen, butuh ubin, butuh tegel, butuh genteng. Nah itu kalau kita bangun rumah kesehatan. Tapi kalau bangun kesehatan manusia, ya kita butuh bahan bakunya vitamin, mineral. Ini makin bagus kualitasnya, ya makin sehat. Sama-sama vitamin, ada vitamin C yang 15.000 gitu ya. Tapi ya kalau anak kecil atau orang tua yang punya masalah mah, ya langsung mahnya kambuh, lambungnya melintir. Gitu. Itu kan vitamin tapi tidak berkualitas. Namanya asam askorbat. Ada juga sodium askorbat. Ini baru ngomong contoh vitamin C gitu ya. Wah, udah lumayan tuh. Tapi ya satu hari butuh minum banyak. Lalu muncul ester C, ya sehari butuh 2 karena hanya bertahan di darah 12 jam. Nah sekarang kalau saya Apotek PHS ya namanya usaha saya, yang Bapak Ibu teman-teman bisa jadi anggota nanti di bawah Pak James, kita estersinya itu yang liposomal, larut air, larut minyak. Loh kok bisa larut minyak? Wong vitamin C kan larut air karena vitamin C dicampur dengan minyak wijen. Jadi di lambung itu dia masih terbungkus dengan minyak wijennya, tidak mengganggu lambung, tapi keluar dari lambung nanti di usus minyak wijen yang memang sudah nanoklaster, vitamin C nano itu diurai sehingga lambungnya aman. Nah, itu contoh bahan baku kalau kita bikin rumah gitu kan. Lantai keramik itu ada yang semeter 100.000 ada, yang 1 juta juga ada. Beda harga, beda kualitas. Nah, sama juga vitamin itu kualitasnya macam-macam. Kalau mau rumahnya bagus, ya semennya yang bagus, ubinnya yang bagus, kayunya bagus, gentengnya bagus. Sama juga sehatnya mau seberapa sehat. Pak, hidup di dunia susah, Pak. Lebih baik mati aja. Ya sudah, matilah kan gitu ya. Makan sembarangan. Matilah kau. Tapi kalau kita tuh, aduh Pak, saya ini diberkati Pak. Ya, kalau mati jangan dulu lah Pak. Hidupnya pasti makin panjang gitu ya. Makanya produk kesehatan itu memang ditawarkan kepada orang-orang yang harapan hidupnya masih lama gitu ya. Yang nggak menderita, yang pengennya mati melulu gitu ya. Itu udah ya biarkanlah mereka mati kalau kejamnya gitu. Nanti kalau dia ya saya nggak pengen mati Pak, saya pengen sehat, nah cocok nih makan ini gitu kan. Atau kebanyakan orang kaya itu nggak mau mati dia, ya hartanya banyak gitu ya, orang punya utang ya adalah mati aja lah, hidup juga susah di dunia ini dah, Tuhan mau datang lah gitu ya. Itu kalau orang yang bilang Tuhan mau datang itu kebanyakan orang susah untuk menghibur diri aja Tuhan mau datang gitu ya, kenyataannya nggak datang-datang gitu kan. Tapi kalau orang bahagia itu ya pengenlah umurnya panjang kan gitu ya, pengen sehat. Nah, Anda memang harus cari orang-orang yang memang pengen sehat, atau memang malah yang cari yang sakit sekalian, tapi sakit yang mau sembuh gitu kan. Nah, mau sembuh ya gimana kalau bahan bakunya nggak bagus. Tapi tunggu dulu gitu ya. Kenapa saya ajak kita berbicara kesehatan secara holistik itu supaya kita sendiri sehat gitu ya. Karena segala aspek itu kita pelajari, nanti juga kita mengajarkan kepada orang lain supaya apa yang dimakan itu benar-benar jadi obat karena faktor yang lain-lain lagi. Itu pertama memang bahan bakunya harus bagus gitu kan. Makanya saya berani mengatakan bahwa produk kesehatan yang saya jual itu memang secara kualitas salah satu yang bagus. Mungkin bukan paling bagus ya. Karena yang bagus di dunia ini banyak.
Yang jelek juga banyak, ya. Kalau jujur yang bagus itu ya Atomi bagus, AFC bagus, gitu ya. Tapi kita di KK, Apotek PHS itu bagian dari KK, salah satu yang bagus, yang ekonominya masih kejangkau. Dan di Siantar ada loh kantor dan gudangnya. Dan Siantar juga termasuk salah satu yang omsetnya bagus. Jadi kemarin saya ke Bangkok, mendapat anugerah, ya, saya menangin menjadi Crown Director, dan 1 bulan komisi saya udah mencapai 70 juta, ditambah lagi dapat tiket gratis, ya, ke Thailand, berdua suami istri, tiket gratis, hotel gratis, semuanya gratis, gitu ya. Wih, ternyata ketemu juga orang dari Siantar, gitu ya. Berarti Siantar termasuk maju, gitu ya. Tapi jangan takut, ya, karena Siantar juga gede banget. Indonesia ini gede banget, apalagi sebenarnya ini bisnisnya itu lintas wilayah. Anda tinggal di Siantar bisa ngerekrut teman yang di Surabaya, yang di Jawa, yang di Jakarta, karena dimanapun mereka berada, mereka bisa beli secara online dan barang akan dikirim dari gudang terdekat. Jadi teman-teman nanti walaupun di Siantar nih, waduh, nanti bisa share linknya, webnya milik pribadi, ya, atau copy web namanya, ke teman-teman yang di kota lain, di Jogja, di Solo, anaknya lagi kuliah, kalau beli lewat ini ya, beli lewat ini ya, gitu ya. Nggak usah ngirim barang, cuma bagi-bagi informasi, bagi-bagi link web. Siapapun membeli, bahkan kita nggak tahu siapa yang beli, tapi tahu sih karena kita dapat konfirmasi lewat email kalau ada pembelanjaan di web kita. Jadi setiap teman-teman akan dapat web. Tapi sebelum bicara itu, saya jelasin dulu soal kesehatan, gitu ya. Bahwa dengan segala macam makanan yang sehat itu sebenarnya belum pasti kita sehat, ya. Dengan suplemen yang bagus, sehat pun yang baik, belum tentu kita sembuh karena itu baru bahan baku sebenarnya. Maka kalau kita mengerti hal ini, kita sendiri paling enggak, waduh, saya udah makan yang vitaminnya kualitas nomor 1 tuh, harganya juga lumayan gitu kan. Tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah itu kalau bikin rumah kan baru bahan baku. Untuk bikin rumah itu kan butuh tukang. Nah, tukang itu enzim. Kita juga ada produk enzim namanya koenzim atau Romil itu, nanti saya tunjukkan sebelah saya ada di sini karena saya Romil itu makanan mentah. Atau mungkin saya tunjukkan dulu aja ya. Nah, jadi enzim itu ya, kalau tadi karbohidrat, vitamin itu kan namanya bahan baku kayak semen, genteng. Tapi supaya jadi rumah kesehatan harus ada tukangnya. Atau saya tunjukkan dulu slide-nya ada ya. Nah, tukangnya itu namanya enzim. Enzim ini misalnya kalau kita mengunyah nasi jadi manis karena ada amilase. Kita makan protein, nanti dalam tubuh kita ada protease. Kita makan lemak, ada lipase. Itu contoh nama-nama enzim yang dikenal. Tapi enzim itu jenisnya ratusan. Dan di mana itu enzim adanya? Di makanan mentah. Kalau kita makan ada togenya, ada seledrinya, ada timunnya, kan nggak ada ya. Ini timun rebus Pak, ini timun goreng Pak, ya timun ya mentah, gitu kan. Tujuannya itu enzim. Nah, banyak sekarang ini kalau kita pergi ke restoran aja deh, orang masuk ke Kentucky itu, mana ada makan mentahnya. Semuanya udah. Jadi kecuali kalau kayak ke Pizza Hut gitu ya, ada saladnya, itu aja juga kebanyakan orang nggak ngambil menu salad gitu kan. Menu pizza yang nggak ada mentahnya. Jadi kita kekurangan enzim. Kebanyakannya karbohidrat. Ya udahlah, ketemukan lah, kanker lah, ginjal lah, karena kita kekurangan tukang. Kita kayak masukin ke rumah itu semen, genteng segala macam, tapi nggak ada yang kerja, rumahnya nggak jadi. Jadi kita nggak sehat-sehat gitu. Kenapa? Karena enzimnya kurang. Makanya banyak orang kena kanker. Makanya ada onkolog, dokter kanker di Korea yang istrinya kena kanker, dia memformulasi namanya Romil. Dan dia juga nulis buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mengenai mujizat enzim, mujizat makanan mentah. Jadi Romil, raw itu dari makanan, ya, meal itu makanan, raw itu mentah. Jadi ini makanan ini sebenarnya, bukan obat ya, bukan suplemen, ini makanan, tapi makanan dari 48 macam sayur dan buah-buahan, biji-bijian, 48 macam. Kenapa harus 48 macam? Ya sebenarnya kalau mau 60 macam ya lebih bagus lagi, tapi ya susah nyarinya. Kenapa enggak 10 macam, kurang banyak. Berbeda bahan baku itu berbeda enzim, berbeda vitamin, berbeda mineral. Jadi makin banyak jenisnya, ada aneka sayuran, aneka buahan, biji-bijian, biji gandum merah, beras hitam, kedelai, ada chia seed, ada flaxseed, ada apel, ada wortel, campur-campur 48 macam, dibekukan. Kenapa dibekukan? Supaya enzimnya nggak rusak. Jadi makan ini tuh seolah-olah kayak makan makanan mentah. Nah, itu sumber enzim. Nah, sekarang ini banyak orang makan itu kekurangan enzim. Makannya daging, atau sayur pun udah direbus. Sayur direbus
Mineralnya tidak rusak, antioksidan tidak rusak, tapi vitamin C sudah rusak, vitamin yang lain enggak. Ya. Tapi bicara enzim, 40 derajat itu rusak. Jadi banyak orang itu sakit sebenarnya kekurangan enzim. Ya, kan? Sudah vitamin, sudah mineral, nggak sembuh-sembuh gitu. Apa enzimnya kurang. Makanya dalam paket kesehatan dari saya itu ya mulailah dengan makan romil gitu ya, karena ini enzimnya lengkap. Nah, itu sebenarnya untuk asupan tukang. Jadi kita ngambil bahan baku, maka tukangnya ada di sini. Nah, ada orang yang misalnya udah Pak, saya udah makan wortel, makan toge mentah, makan seledri, juga makan romil, tapi kok sembuhnya masih kurang cepat. Nah, itu baru tukang dan bahan baku. Ada tukang, ada semen, dan segala macam, ya rumahnya jadi. Tapi kalau nggak ada mandornya, ya kadang tukang kerja sembarangan. Nah, mandor itu hormon. Kan hormon ini nggak ada yang jual sebenarnya. Ya. Tapi untuk kesehatan, imun, itu dibutuhkan hormon. Hormon itu contohnya insulin gitu ya. Ada sih sekarang ada insulin buatan kan disuntik insulin gitu ya. Itu sebenarnya untuk membuat bahan baku yaitu karbohidrat bisa menjadi energi, namanya metabolisme karbohidrat. Jadi karbohidrat yang dimakan itu jadi energi, sudah ada karbohidratnya, ada amilasenya, tapi kalau nggak ada mandor si insulin gitu ya, maka gula itu nggak bisa masuk sel. Jadi hormon itu sebenarnya akan gampangnya itu kayak mandor yang mengatur enzim dan bahan baku sampai bisa dimetabolisme. Nah, hormon ini banyak. Ada insulin, ada adrenalin, ada serotonin, ada melatonin. Untuk metabolisme, misalnya metabolisme tidur. Gitu. Ada orang yang tidurnya kacau. Padahal tidur itu penting untuk regenerasi sel. Orang yang suka begadang jam 11 malam belum tidur, jam 12 malam belum tidur, kalau dicek kesehatan, saya sekarang lagi banyak melakukan general check up kesehatan, mereka punya masalah di liver. Karena liver itu program detox-nya itu jam 11 malam sampai jam 1. Maka harusnya tidur jam 10, setengah 11, jam 11-nya udah les-pules, nah itu hatinya nanti banyak yang tidak bermasalah. Ya. Kalau kebanyakan malah sehat. Ya. Saya bisa tunjukkan ini hasil analisa dari liver saya itu hijau semuanya, ideal, sehat begitu ya. Tapi orang yang suka begadang, udah ada fatty liver lah, ada empedunya cairan kebanyakan lah, kekurangan lah, itu karena masalah tidur. Nah, ketika tidurnya kacau, hormonnya kacau. Maka hormon ini sebenarnya lebih banyak ditentukan apa sih? Hati gembira obat yang manjur, karena gembira itu endorfin. Endorfin itu endogenesis morfin. Jadi kalau gembira, endorfin, marah, kortisol, cinta kasih, melatonin, antusias, adrenalin, rasa aman, serotonin. Apa itu rasa aman? Perasaan. Jadi sebenarnya hormon itu ditentukan oleh perasaan. Kalau perasaannya positif, dia mandor yang mengolah tukang dan bahan baku. Perasaan negatif, itu yang keluar preman. Preman itu bahan baku malah dibawa pulang. Jadi rumahnya nggak jadi-jadi, semen bawa pulang, ya gitu kan. Maka dalam tubuh kita ini sudah makan yang sehat-sehat, Pak. Vitaminnya mahal-mahal, Pak. Ya, nggak sembuh-sembuh lah banyak premannya dalam tubuh gitu ya. Preman itu apa? Ya hormon negatif. Yang memang Tuhan ciptakan itu supaya manusia itu nggak kekal gitu ya. Nah, ini kalau dipelajari terus ya memang akhirnya sampai ke hati nurani, di mana hati nurani dan perasaan itu akan menentukan sistem imun. Ya, itu pelajarannya dari John Kabat-Zinn, ya, Dr. Lieberg. Nah, maka malam ini saya akan lebih fokus pada bahan bakunya. Ya, nah kita lanjutkan ke bahan baku dulu. Untuk kita bisa sehat, tentu butuh yang namanya bahan baku yang baik. Ya, bahan baku yang baik itu kalau secara sederhana dulu, gitu ya. Bahan baku yang baik itu yang gimana sih? Makan yang baik itu kalau bisa organik, segar, masaknya tidak dengan api yang besar, apinya kecil, jadi namanya light cooking, gitu ya. Tapi juga nggak boleh lama-lama, karena kayak daging itu kalau dimasak lama, misalnya menjadi rendang, menjadi soto, menjadi kalau di Makassar sop konro, di soto Makassar ya coto, gitu ya. Itu daging yang dimasak kelamaan itu menimbulkan racun, maka paling bagus itu segar. Segar itu ya kayak sayuran yang segar, kayak salad, lalaban. Ya. Dimasak nggak masalah sih, beberapa daun memang bagusnya dimasak, kayak daun singkong misalnya gitu ya, itu kalau mentah malah nggak bagus. Ya. Beberapa daun itu ada arseniknya, atau misalnya sayur yang disemprot pakai
pupuk itu ada pestisidanya. Tapi dengan pemasakan, makanya kalau masak sayur itu kuah bagian akhirnya nggak boleh dimakan ya. Itu mengendapnya di situ, diminum bagian atasnya, bawahnya buang aja. Nah itu kalau kita mau makan sehat sebenarnya zaman dulu orang nggak butuh suplemen karena makannya masih lengkap. Beda warna, beda vitamin, beda mineral. Ini masih ada nggak ada warna coklat tuh. Kita harus tambah lagi makan dark coklat atau hitam ya lada hitam. Beda warna, beda vitamin, beda mineral. Nah zaman sekarang itu zaman di mana orang nggak bisa makan lengkap. Apalagi makan junk food, makan fast food. Ya junk food itu kan kalau di Eropa Amerika kan namanya junk itu kan sampah ya. Kita terima email kok nggak ada nih email masuk, buka di kotak spam atau junk mail. Junk itu kan sampah. Nah junk food itu kan makanan fast food itu kan sebenarnya kan disebut junk food itu ya, makanan sampah ya. Karena memang sebenarnya tinggal sampahnya aja gitu ya, vitaminnya sudah pada rusak. Nah ini kan kenyataan sekarang susah dan itulah yang membuat orang sakit. Makanya kita sekarang mulai mengeluarkan suplemen makanan sehat. Ya, nah tadi saya bicara vitamin C misalnya. Dulu tuh ada vitamin C asam askorbat, lambungnya kena. Garam askorbat kebanyakan diinfus sebenarnya. Lalu ada ester C, tapi satu 12 jam udah butuh minum lagi, sehari butuh minum 2, itu pun lambung masih nggak aman. Nah sekarang muncul nih vitamin C generasi ketiga, ya namanya Pure WC. Jadi misalnya vitamin C murni, gitu ya. Apa sih bedanya? Nah ini kalau yang terakhir ini orang lambung iritasi pun ya ada mah ada GERD aman ya. Dia bertahan darah 24 jam, maka sehari cukup minum satu saja gitu. Dia bisa larut baik air ataupun lemak. Nah, kalau SRC hanya larut dalam air. Padahal tubuh kita ini kan ada air ada lemak. Maka kalau orang minum vitamin SRC harus minum air putih banyak-banyak. Kalau vitamin ini ya memang harus banyak, tapi dia bisa larut di mana saja. Ini vitamin C dari produk Apotek WAS atau dengan nama lain KK ya kan Apotek WAS itu di bawah KK. Nah, Keko Kamsen dari Thailand, mangkok. Nah, satu tablet vitamin C itu yang kita jual itu sama dengan kalau kita makan 2,5 buah pepaya, 2,5 jambu biji, makan 5 kiwi, sama dengan makan 14 jeruk. Nah, kalau kita makan 14 jeruk, ya gulanya udah naik, diabetesnya kambuh gitu ya. Jadi vitamin C kita itu emang betul-betul high dose gitu ya, dosis tinggi tapi aman buat lambung. Ada lagi apa yang kita jual gitu ya untuk kesehatan, omega 3. Orang yang kolesterol tinggi, ya kalau vitamin C itu kan kalau kurang vitamin C ya gampang batuk, gampang pilek, batuk nggak sembuh-sembuh, lemes, ya letoy, ya sariawan, itu kan vitamin C kekurangannya ya. Nah, rambut rontok. Tapi kalau orang orang kolesterol, nah di Batak mungkin banyak orang kolesterol, bagus, omsetnya jadi bagus. Biarkan mereka makan babi, biar beli produk kita banyak-banyak. Udah pastilah kolesterol aja yang tinggi itu ya. Kolesterol minumnya kalau orang obat kimia kan yang statin begitu udah hormonnya kacau. Hormonnya bisa rusak. Hormon rusak, libidonya rusak. Itu ya jadi frigid, dingin seksual, nggak laki-laki, nggak perempuan. Kalau minum obat kolesterol pengaruhnya ke hormon. Nah, makanya kacau juga rumah tangganya. Maka sebenarnya kolesterol jahat itu dilawan dengan kolesterol baik. Kolesterol baik itu olive tree, VCO, omega 3. Nah, yang menarik itu begini, apakah olive oil yang dari Israel itu pasti bagus? Bagus sih bagus, pasti. Tapi belum tentu cocok buat orang Indonesia. Pengalaman saya menangani kesehatan, ada orang kanker yang disarankan orang lain minum uh, olive olive oil, minyak zaitun, dia nggak sadar kalau karena hal itu. Tapi waktu ketemu saya, Pak, saya ini sering gatal-gatal gitu. Saya tanya, minyak bagusnya minum apa? Olive oil. Coba ganti VCO atau ganti omega 3. Dicoba lah. 2-3 minggu gatalnya sampai sekarang udah berapa tahun nggak kambuh-kambuh lagi gitu ya. Jadi kalau Anda itu orang ada darahnya, mungkin Pak kakek saya ini kawin sama orang Eropa, Pak kawin sama orang Israel, lalu kayak Anda cocok minum olive oil gitu ya. Tapi kalau ada orang Indonesia, sebenarnya VCO itu virgin coconut oil, bukan minyak kelapa ya, minyak kelapa buat goreng, kelapa dipres tanpa panas sama sekali, nah itu namanya VCO. Yang menarik adalah omega 3. Kenapa? Tuhan tuh pinter dan Tuhan tuh baik. Orang Indonesia ya cocoknya VCO, orang Eropa di sana nggak ada kelapa.
Kalau mereka minum kelapa baru sehat, mereka pasti susah cari kelapanya di mana, harus impor dari Indonesia. Jadi orang Timur Tengah, orang Eropa itu cocoknya olive oil. Orang Indonesia cocoknya VCO. Nah, menariknya adalah omega 3. Ternyata ikan itu ada di seluruh dunia, sehingga di dunia ini nggak ada orang yang alergi VCO, itu nggak ada ya. Nah, VCO-nya apa? Bedanya kita dengan punya lain. Omega 3 yang dari saya ya, nanti Pak Jim juga bisa jual, Pak Jim juga sudah jadi member gitu ya. Itu cuma 500 miligram. Jadi nelannya gampang. Anak kecil pun pasti nelannya gampang. Tapi tunggu dulu. Walaupun cuma 500 miligram EPA DHA-nya, jadi EPA-nya itu dia 200 gram, DHA-nya 150 miligram. Jadi kalau ini saya pegang pegang eh, produknya ya. Di sini nanti ada kandungannya di sini gitu ya. Jadi cuma pakai soal cahayanya. Jadi EPA-nya itu 200 miligram, DHA-nya itu 150 miligram. Sehingga totalnya EPA dan DHA-nya itu 350 miligram di dalam 500 mili minyak. Jadi kalau dikatakan EPA DHA-nya totalnya itu kayak 70% perbandingannya sekitar itu. Kalau dibagiin persentase itu akan jadi berubah ya. Tapi 350 miligram EPA DHA bersama dengan 500 mili minyak ikan. Nah, yang lain itu kebanyakan omega 3 itu ya pasti lebih murah gitu ya. Karena 1000 miligram, kadang EPA DHA-nya di jumlah aja cuma 200, ini 350. Makanya kalau orang kolesterol dahsyat nih ya. Minum sehari 3 kali, satu. Buat anak kecil, gua juga lebih bagus lagi. Buat anak-anak kalau EPA DHA-nya cukup, udah otaknya pintar, otaknya bagus. Jadi EPA DHA ini saya ada 70 produk, tapi hanya yang utama-utama saja, yaitu vitamin C. Kita vitamin C-nya keren, lalu omega 3-nya keren, ya. Ada lagi super green food. Super green food kita ini kan isinya apa sih? Spirulina dan chlorella. Jadi perusahaan lain tuh ada yang jual spirulina saja. Itu ganggang hijau. Nah, kalau chlorella itu ganggang biru. Bedanya ganggang biru itu mengandung di sini. Spirulina chlorella itu ganggang biru itu jadi ada jenis antioksidannya berbeda, tapi yang penting adalah mengandung PPARS. PPARS itu adalah zat aktif fitokimia yang ada di ganggang biru yang bisa memicu dengan lebih baik lagi regenerasi sel. Jadi orang tuh menua itu karena degenerasi sel. Nah, di super green food itu ada PPARS yang memicu dengan baik regenerasi sel. Nah, SGF Super Green Food itu disebut makanan sel ya. Nanti saya akan share ke Pak Jimmy bisa teruskan ke yang lain. Ada video singkat mengenai Super Green Food gitu ya. Ini isinya apa sih? Jadi ini sama dengan multivitamin, multimineral. Maka dalam 10 butir, makanya konsumsi vitamin C sehari cuma satu. Kalau Super Green Food ini buat orang sakit apa saja segala umur ya. Kalau masih umurnya 1 tahun sampai 5 tahun cukup 3-4 butir. 5 sampai 12 tahun 5 sampai 7 butir. Tapi di atas 12 tahun itu 10 butir. Ibu hamil ya 10 butir. Coba kalau obat itu pasti ibu hamil nggak boleh. Anak setahun mana boleh. Super Green Food ini bukan obat, ini makanan sel. Jadi ibu hamil pun boleh, bagus malah biar asinya banyak. Setahun boleh, cuma beda jumlahnya. Jadi kalau untuk orang dewasa dalam 10 butir, kecil-kecil butirnya ya, dalam satu bungkus dus ini kalau yang besar itu 800.000 itu 600 butir. Dalam 10 butir, karena sehari kita disarankan hanya 10 butir, itu vitamin B12-nya itu setara kalau kita makan 20 potong ikan tuna. Anda makan ikan tuna 20 potong berapa ratus ribu tuh. Ini vitamin besinya itu setara kalau kita makan 25 pisang atau 3 mangkok kangkung. B1-nya setara dengan 3,5 potong tahu. Vitamin E-nya setara dengan setengah kilo kacang tanah. Maka sebenarnya ini vitamin A-nya setara dengan 15 susu segar. Itu vitamin A di dalam susu 15 gelas sama dengan vitamin A yang ada di 10 butir ini. Maka ini disebut dengan super green food, itu makanan super di mana selain ganggang biru, ganggang hijau sebenarnya diperkaya dengan vitamin multivitamin yang diambil dari buah-buahan.
Dia kayak B kompleks juga, ya karena vitamin, tapi ada vitamin E-nya, ada vitamin A-nya. Jadi ini multivitamin. Super Green Food juga sebenarnya dia ada di bawahnya nanti adalah juga sebenarnya multi mineral. Nah, ini kandungan Super Green Food dibanding dengan chlorella dan spirulina. Super Green Food itu gabungan chlorella dan spirulina bahkan diperkaya dengan vitamin mineral dari buah-buahan. Jadi misalnya kalau kandungan chlorella gitu ya, ini kandungan di dalam Super Green Food kalau dibandingkan dengan chlorella, maka kandungan GLA-nya itu 5 kalinya dan seterusnya ya. Jadi memang Super Green Food ini kalau saya produk pertama yang saya tertarik itu Super Green Food. Ceritanya saya punya istri itu kalau kebaktian, ruangan kebaktiannya tuh AC-nya dingin banget. Wah, itu habis kebaktian dia tangannya dingin banget tuh. Tangan saya normal-normal aja kan, tubuh saya punya kemampuan menyesuaikan suhu. Saya bisa ke Gunung Titlis di Swiss atau ke Amerika itu saya pergi ke tempat gunung di Denver itu ada salju abadi di sana. Itu saya bisa pakai baju batik begini nggak kedinginan gitu ya. Tubuh saya punya kemampuan menyesuaikan suhu luar biasa gitu ya. Kayak Wim Hof itu yang saya kan belajar olah nafas dari Wim Hof juga. Wim Hof itu bisa naik gunung salju cuma celana kolor, nggak pakai baju, ngeligo orang Jawa bilang. Itu 3,5 jam naik ke gunung, 3 jam turun, dan bukan Wim Hof, seluruh anak buahnya yang berolah nafas bisa pergi ke gunung hanya pakai celana kolor gitu ya. Anda jangan coba mati kedinginan. Nah, lalu istri saya kenapa mudah kedinginan gitu? Ternyata dia hemoglobinnya rendah. Jadi hemoglobin itu harusnya 13 sampai 15, 16, 17 masih oke, jangan kelebihan juga. Tapi jangan di bawah 12. Nah, istri saya itu 8. Harusnya kalau orang hemoglobin itu minum jus pit, gitu. Tapi kan rasanya nggak enak. Nah, singkat cerita, perkenalan saya itu ketika saya mulai beli Super Green Food ini. Ini produk pertama yang saya beli ceritanya sebenarnya. Lalu istri minum tuh 10 butir tiap hari itu. Dalam 3 minggu, dari 8 itu udah 12. Dalam 1 bulan, udah 15. Ini keren banget. Nah, saya baru ngeh tuh ketika lihat daftar isi kan, waduh, multivitamin, multimineral, asam amino segini. Ya itu, makanya ini sebenarnya udah kalau udah minum ini udah nggak perlu vitamin-vitamin yang lain ya, kecuali ada masalah metabolisme, vitamin C-nya kurang ya masih bisa dikombinasi dengan tadi itu vitamin C. Ya, tapi sebenarnya kalau nggak ada masalah metabolisme sebenarnya omega 3 perlu karena dalam dalam super green food nggak ada omega 3-nya. Ini adalah pengganti multivitamin, multimineral, tapi ini dijamin herbal alam, non kimia. Ya, dia menjadi makanan sel. Harganya kalau 800.000 tuh 600 butir bisa 2 bulan tuh, atau ya 1 bulan kalau suami istri gitu ya. 2 minggu kalau anak-anak ikut makan. Tapi sebenarnya satu orang tuh 10 butir aja, sehingga kebutuhannya satu keluarga berapa tergantung berapa rumah. Tapi kalau untuk pribadi aja gitu, saya sendirian Pak, saya masih bujangan gitu ya. Anda butuh 800.000 ini bisa untuk 2 bulan karena sehari 10 butir ya. Nah, tadi romil tuh makanan mentah. Ini yang sebenarnya menyehatkan jantung. Nah, ini kalau dengan produk ini saya punya testimoni itu eh, saya punya plak kolesterol. Ya, kalau kelenturan pembuluh darah saya juga ada, tapi sembuh dengan olah nafas beres ya. Karena kelenturan pembuluh darah itu termasuk juga ritme jantung yang tidak teratur. Saya ada masalah dengan ritme jantung, itu saya olah nafas beres sembuh. Ya, tapi lama juga ya 2 tahun. Jadi tapi tiap 6 bulan itu tes itu ada perbaikan, perbaikan, perbaikan. Saya semangat, semangat, semangat. Tinggal cerita sekarang malah udah 3 tahun gitu ya. Kalau dites itu hasil tes saya mengenai pembuluh darah itu ideal. Nah, plak kolesterol yang lama. Nah, ternyata dengan minum kombinasi Romil dan SGF, sekarang saya plak kolesterolnya sudah hilang, gitu ya. Nah, ini dengan Romil dan SGF tadi. Nah, Romil itu apa sih? Ya tadi, makanan mentah, isinya 48 macam sayur buah dalam keadaan mentah, dibekukan, baru diserbukkan. Jadi tinggal dikasih air, jangan dikasih air panas ya, kasih air lalu diminum tentunya. Tapi nggak nyendel kayak agar-agar gitu ya, yang di pinggir jalan dijualin gitu ya. Enggak, ini dia seratnya dari serat alam, bukan sintesis, dari 48 macam sayur dan buah-buahan. Romil ini kalau satunya 530.000, tapi beli 2 dapat 3. Kalau tadi omega 3 itu 140.000, vitamin C 150.000. Kalau beli 3 bukan 450 ya, beli 3 cuma 400.000. Jadi member, potong lagi 10%. Demikian juga kalau omega 3, kalau beli 3 itu selalu ada potongan harga, jadi member potong lagi 10%.
Ini cuma juga beli satu 800.000, begitu beli tiga bukan 2,4, cuma 2.050.000, potong lagi 10% kalau dia member. Tapi ada juga yang Pak botol kecil ada nggak? Ada yang isinya cuma 50 butir, mencoba dulu gitu ya, itu 83.000. Ada yang 150 butir, ya cuma 230.000. Beli tiga, beli 230 kali tiga, 690, enggak ya. Kalau beli tiga dia cuma 580. Jadi setiap unit kalau beli tiga itu harganya berubahnya banyak banget. Kayak ini misalnya Romil kan satunya 530. Begitu beli dua aja dapat tiga gitu ya. Jadi kalau belinya tiga istilahnya gitu, memang harganya berubahnya luar biasa. Ini made in Korea, halal, sertifikat GMP itu berarti sama juga USDA itu vegan, herbal, ya, non tidak ada rekayasa genetika, gitu ya. Nah, yang ada hebat lagi adalah yang namanya antioksidan. Tapi kita mengenal antioksidan dulu. Antioksidan itu sebenarnya ada yang diproduksi dalam tubuh, ada yang di luar tubuh. Apa sih gunanya antioksidan? Untuk menangkal radikal bebas. Karena hampir semua penyakit itu karena radikal bebas. Jadi ada inflamasi, ya. Inflamasi di payudara berlebihan, kanker payudara. Inflamasi di prostat, kanker prostat. Nah, sebelum kanker, biasanya radang dulu. Radang tenggorokan, radang di ketiak, radang di leher, radang di prostat, bengkak di prostat. Tapi waktu itu diterus-terusin itu. Dari radang itu bisa melangkah ke stadium berikutnya, ya minum, kista, kanker, tumor, terakhir ya kanker yang paling ganas. Nah, sebelum menjadi itu, biasanya bengkak dulu, radang dulu. Nah, radang itu diatasinya dengan antioksidan. Vitamin C itu antioksidan. Kalau radangnya tidak parah, sebenarnya vitamin C cukup. Ya, SPF juga sudah itu udah antioksidan, udah termasuk hebat tuh. Tapi bicara kanker, nah butuh yang lebih hebat lagi. Dan banyak testimoni yang kanker tanpa kemo, tanpa radiasi, pagi sarapan Romil, sehari 10 butir SGF, Niwana 3 kali, sembuh. Gitu ya. Nah, Niwana itu untuk orang yang laki sampai misalnya sampai kena prostat, gitu ya, kanker. Nah itu antioksidannya butuhnya yang super itu namanya super oxide dismutase. Oke, sedikit belajar mengenai antioksidan. Antioksidan itu sebenarnya ada dua, ya, jenis. Yang pertama eksternal. Ini berat molekulnya rendah sehingga penetrasinya tidak sehebat yang internal. Apa itu internal? Eksternal itu antioksidan yang dimasukkan ke dalam tubuh berasal dari luar tubuh manusia. Vitamin C, vitamin B, vitamin E, selenium, beta karoten, polifenol, flavonoid, dan seterusnya. Ratusan jenis antioksidan yang ada di sayur, buah-buahan, itu disebut antioksidan eksternal. Nah, ada antioksidan sebenarnya yang diproduksi oleh tubuh manusia. Ada 3 macam aja, cuma 3 aja, yaitu superoxide dismutase atau disebut enzim SOD, ya. Tapi ini sebenarnya antioksidan, cuma disebutnya enzim SOD, katalase, dan glutathione. Nah, hebatnya teknologi zaman sekarang ini bisa dibuat antioksidan yang menyerupai dengan enzim SOD, ya. Profesor di Jepang yang menemukan. Jadi ini diimpor dari Jepang. Dibuat dari berbagai macam biji-bijian, diekstrak antioksidannya, ya, dikombinasi 12 macam antioksidan sehingga pekerjaannya menyerupai enzim SOD, antioksidan enzimatik, ya, yang setara kerjanya dengan superoxide dismutase. Makanya ini kalau di Jepang, ya di Indonesia pun terutama yang harus minum ini gitu ya, itu orang-orang yang kena kanker, kena prostat, radang, autoimun. Ini kuat sekali. Memang harganya juga lumayan kuat gitu ya. Kalau misalnya ya batuk, pilek ya cukup vitamin C dah sama SGF gitu ya. Tapi kalau yang sakitnya parah, nah ini butuh antioksidan super ini ya. Parah itu ya termasuk minum kista, kanker, prostat gitu ya. Karena harganya lumayan gitu ya. Ini satu boxnya itu 30 saset aja itu 1.150.000. Tapi kalau beli 3 jadi 2,7 ya. Nah, ada lagi produk di apotek BHS itu mungkin baru kalau lihat begini, oh saya tahu nih. Iya, jadi apotek BHS itu bagian dari KK termasuk yang cukup dikenal ya sampai ke desa-desa gitulah Nates, di mana Nates itu adalah ada pen linernya, ada soteknya, ada untuk pagi, untuk malam, dan itu bebas klorin, mengandung ion negatif dan ada herbal dan magnetik. Makanya bisa untuk juga mengurangi
bahkan menangkal kanker serviks. Nah, pembalut-pembalut yang lain bisa masuk YouTube. Saya juga ada seminarnya, ada rekamannya, sebenarnya cuplikan dari lembaga konsumen yang mengatakan 10 merek di Indonesia itu, kecuali Nates, gitu ya, pembalutnya itu mengandung klorin. Dan pengandung klorin itu berbahaya untuk, maaf, kalau orang wanita ya, untuk vagina. Ya, bisa iritasi, bisa radang, bahkan hingga bisa memicu kanker. Hebatnya Nates, bahkan untuk laki-laki juga, kalau ambeien, tempelin aja, udah pakai setiap hari ganti gitu ya. Itu bisa untuk membantu kesembuhan ambeien. Karena memang ada magnetnya, ada ion negatifnya, ya, dan ada herbalnya di situ. Nah, kalau bicara harga, ya tentu lebih mahal dari yang lain, tapi masih kejangkau. Berarti kalau di Indonesia ini sebenarnya di apotek PHS itu Nates termasuk produk yang paling laku nomor satu gitu ya. Walaupun saya malah nggak jualan karena saya bukan perempuan dan susah jelasinya gitu ya. Saya lebih banyak kalau saya pribadi itu Romil, Niwana, SGF, terutama Romil, SGF, Romil, SGF. Saya jualan itu aja karena hampir semua orang itu untuk jaga kesehatan, untuk kesembuhan, untuk prostat juga, untuk kanker, kanker tambah Niwana. Tapi Romil dan SGF ini kayak makanan pokoknya gitu, karena ya tadi fungsinya multimineral, multivitamin, ada enzimnya, melenturkan pembuluh darah. Saya itu jualan paling utamanya itu Romil, SGF. Nanti ada tambah lagi kolesterol, tambah omega 3. Ya, sering radang, batuk, pilek, sering tambah vitamin C, udah nggak jauh-jauh dari itu. Ya, orang kanker, memang saya punya kenalan kanker banyak, ya saya lakuin dari Niwana banyak. Nah, Niwana lumayan, karena produknya satu box aja 1.150.000, orang kalau sehari 3 kali, itu 1 bulan dia butuh 3 box. 3 box itu 2,7 juta. Makanya kalau saya punya 10 pelanggan orang kanker aja, dari mereka 10 orang ini omset itu udah 27 juta, gitu kan. Dapat komisi 10%, lumayan juga. Gitu. Jadi nggak heran kalau komisi saya itu mencapai 70 juta, gitu ya, karena omset saya udah hampir 1 M sebulan. Romil, SGF, Niwana, gitu ya. Nah, lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau mau dapat tadi di mana, gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah sampai ke cara pembelinya. Jadi teman-teman ya, nanti kita akan masuk tanya jawab. Saya ini member yang namanya Apotek PHS. Nah, Pak James sudah jadi member dengan nama web, saya ingat saya Apotek PHS Siantar, gitu ya. Jadi, nah, cuma sebentar nih, saya ingat aja lupa nyiapin paket-paketnya ya. Oke, lupa nanti berarti bisa saya nanti saya share lewat WA aja ke Pak James. Pak James nanti bisa teruskan ke yang lain. Tapi saya jelaskan secara verbal aja sebelum kita tanya jawab. Nah, itu tadi kan harganya lumayan mahal tuh gitu ya. Nah, ini tergantung teman-teman itu mau gabung sebagai apa gitu ya. Misalnya, tuh Pak, saya kalau jualan mah enggak lah gitu, tapi emang saya sakit, saya butuh butuh suplemen supaya sehat. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman hubungin Pak James, saya mau jadi member aja gitu ya. Jadi member yang bisa dapat diskon gitu ya, itu namanya reseller, itu 200.000. Tapi 200.000 itu dapat barang ya, bukan cuma bayar untuk member fee aja gitu, enggak. Kalau member fee aja nggak dapat barang ya namanya member get member, itu money game gitu ya. Jadi bayar 200.000 itu nanti dapat vitamin C 1 atau SGF dapat 2 botol, atau yang whole grain gitu. Nanti alternatifnya itu saya akan WA ulang ya, teman-teman nanti bisa mendapatkannya lewat WA lebih rinciannya ya. Nanti bisa kita tanya jawab. Jadi saya jelaskan dulu aja cara jadi member itu ya, ini semuanya ini hubungannya ke Pak James gitu ya. Nanti cara daftarnya yang pasti sebenarnya bisa daftar sendiri secara online ya. Cuma ini lagi libur Lebaran, tapi tetap bisa daftar. Cuma nanti otorisasi persetujuannya nunggu 15 April. Tapi daftar bisa, beli barang yang ngirimnya 15 April gitu ya. Jadi cara daftarnya itu bisa di HP masing-masing, tinggal mendaftar secara online, nanti lebih praktis caranya, tuntunannya saya akan ulang aja, saya WA ke Pak Jim untuk dibagikan gitu ya. Tapi sekarang jenisnya dulu. Mendaftar itu ada tiga jenis ya. Pertama sebagai reseller hanya dengan 200.000. Dapat produk senilai hampir 200.000. Yang kedua, masuk sebagai paket pemula. Bayarnya 1,3 juta. Dapat produk hampir 1,3 ya, jujur hampir itu nggak sampai ya, karena ada joining fee-nya. Dapat 1,3, dapat produk misalnya Romil 2 box, SGF 2 box gitu ya. Saya lupa nyiapin paket-paket gambarnya ya, tapi nanti saya WA aja. Nah,
Ada juga 2,1. Di antara produk itu ada nggak yang misalnya dapatnya bayarnya 1,3 tapi dapat barangnya lebih? Ada. Tapi itu produk yang jenis kalung. Ya. Karena kalung itu kok buka website, loh harganya 1,6 gitu ya. Jangan beli di website. Malah jadi member aja cuma 1,3. Dapat kalung seharga 1,6. Tapi kalau 1,3 itu tadi milihnya vitamin C, romil, dan lain-lain, nanti saya akan kirim WA, itu nilainya mendekati 1,3. Ada lagi produk yang mendekati 2,1. Jadi cuma 3 jenis ya, 200.000, 1,3, dan 2.150.000. Nah, kalau yang khusus kalung, yang 2.150.000 itu dapat satu kalung, satu gelang, yang masing-masing itu harganya sekitar 1,4, 1,6 gitu. Jadi itu yang memang kalau kalung itu mendapat barang yang nilainya jauh lebih tinggi gitu ya. Tapi ya produknya produk kalung dan gelang. Makanya banyak juga orang yang merekrut dengan cara ngajak orang untuk mendapatkan kalung dan gelang. Kalau saya jujur terus terang, saya malah hampir-hampir belum pernah. Sekarang udah 300 orang lebih yang saya ajak, itu ya saya lebih banyak tuh Romil sama SGF, Niwana. Gitu ya, karena memang itu produk yang betul-betul bagi saya gitu ya, gunanya jelas, dampaknya jelas berupa makanan gitu ya. Kalau kalung kan memang juga banyak perusahaan lain juga memang jual kalung-kalung kesehatan. Ya. Yang dampaknya nggak seperti misalnya hemoglobin rendah, minum SGF, naik. Orang radang prostat, nyeri-nyeri, selangkangannya sakit, minum minum Niwana 3 minggu, sakitnya hilang. Gitu ya. Kalau kalung itu ya kayak abu-abu, ini benar nggak sih gitu ya. Jadi kayak kadang orang jadi ragu-ragu. Nah, intinya kalau saya menyarankan mengambil produk yang berupa suplemen kesehatan. Nah, apa bedanya yang 200.000, 1,3, dan 2.150.000? Yang 1,3 sama 2,1 itu haknya sama persis. Jadi kalau ngambil paket 1,3 sama 2,1 bedanya apa? Bedanya adalah jumlah barang yang diterima. Jadi misalnya mau barangnya sekalian lengkap, ya udah yang ngambil 2,1 itu. Atau kalau enggak, uangnya nggak banyak, ngambil aja yang 1,3 dulu lah. Gitu. Nanti kalau kurang beli lagi. Nah waktu beli lagi kan diskon 10%. Jadi ini kita bicara paket member dulu. Begitu jadi member, maka boleh pilih 200.000 atau 1,3 atau 2,1. Nah, 1,3 dan 2,1, 2.150.000 itu haknya sama persis. Cuma dapat produk yang berbeda. Tapi kalau 200.000 itu ada perbedaan yang sangat fundamental, yang banyak. Jadi kalau 200.000 bergabungnya, maka semua ya, yang 1,3 juga dapat website, semuanya dapat website. Kalau nanti beli sebagai member, diskon 10%, semuanya sama 10%. Bedanya adalah kalau bergabungnya hanya dengan 200.000, nanti ngajak-ngajak orang lain gitu ya, itu nggak dapat TR. Jadi tidak ada hak untuk mendapat bonus-bonus seperti tiket. Kalau saya ngajaknya banyak, ya, yang apalagi yang diajak 1,3 atau 2,1 itu ada bonus namanya PR. Ada bonus rekrut. Bonus rekrutnya sendiri, kalau misalnya yang diajak 1,3, ya 130.000. Kalau yang diajak ambil 2,1, 250.000. Nah, kalau yang 200.000 bergabungnya, lalu ngajak orang bergabung 1,3, mengajak bergabung orang 2,1 gitu ya, itu tidak mendapat bonus rekrut. Lalu bonus apa? Yang sama. Kalau bergabungnya 200.000, nanti ngajak orang 1,3, 2,1, lalu semua di bawahnya ada kalau 20 orang, mereka semuanya belanja, nah poinnya sama. Ya, hitung-hitungan poinnya sama, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut dalam seminar selanjutnya atau belajar di rekaman yang pernah ada, karena kita pernah adakan yang ngajar malah bukan saya ya, upline saya Pak Jos itu yang ngajarin soal poin-poin itu berapa persennya udah jelimet juga gitu ya. Tapi kalau melangkah awalnya ya gabung duluan, dengan bergabung itu satu, kalau sebagai dengan bergabung apapun yang dibeli dapat diskon namanya 10%. Kedua, setiap anggota bergabung dengan nilai berapapun itu nanti dapat website. Misalnya kalau punya saya www.apotek PHS. Pak James Apotek PHS Siantar. Nah, link web itu modal bisnis untuk era sekarang. Saya punya teman, nanti Bapak Ibu juga teman-teman punya teman di Jogja, punya teman di Surabaya. Kalau beli vitamin C, beli dari link saya ya. Mereka beli dari Surabaya. Cedik.
Lalu yang ngirim nanti kantor KK Surabaya. Duitnya dikirim ke mana kalau ada teman saya mau beli? Ngirimnya juga ke kantornya KK, ya, pusat. Jadi kita tuh nggak terima duit. Kalau kita terima duit kan repot. Nanti kita mesti terima setoran, bayar lagi kemana? Enggak. Jadi kita cuma bagi-bagi link, orang beli pakai link itu, ceklik, duitnya langsung ke perusahaan, perusahaan yang kirim barang, maka kita nggak repot. Kita hanya kasih tahu, kalau beli di sini ya gitu. Dari setiap pembelian kita 10%. Jadi mereka bisa beli dari manapun juga. Makanya sebenarnya dengan mendaftar di Siantar, tapi wilayah bisnisnya itu ya sampai ke Balikpapan, sampai ke Manado, pokoknya se-Indonesia aja deh. Karena ada kantor cabang dari KK Indonesia itu ada di Manado, ada di Makassar, ada di Surabaya, ada di Medan, ada di Pekanbaru, sehingga kita bisa bagi-bagi informasi mengenai kesehatan ini, mengenai produk ini, yang nanti begitu bergabung, ya langkah pertama pasti gabung dulu aja deh, gitu ya. Begitu bergabung nanti masuk WA Group di mana ada saya juga, ada upline saya juga, Pak Jos, dan nanti bisa bisa dijelaskan pengetahuan produk, cara beli bagaimana, produk ini gunanya apa. Kalau sakit ini makan apa ya, gitu ya. Itu ya namanya bisnis kesehatan, itu kan banyak pertanyaan, tapi nanti di grup itu yang rajin jawab ya saya, Pak Jos, Bu Juwiping, memang atasan saya itu Pak Jos dan Bu Juwiping ada di WA grup anggota untuk kita bisa tahu paling tidak untuk kita sehat dulu gitu ya. Nah, kalau kita sakit jadi sehat, wah itu paling gampang tuh ngajak orang lain. Ya memang amit-amit memang jangan sampai sakit ya, tapi kalau kita ketemu orang sakit sebenarnya niatnya sih bukan bisnis ya, niatnya tuh nolong. Kalau bagi saya itu nolong orang sakit itu kan pelayanan. Tapi ini pelayanan yang ada uangnya gitu karena kan kita dengan membantunya adalah mempertemukan mereka dengan suplemen yang memang bagus yang membawa kesehatan ya. Oke, dari saya itu dulu. Saya akan buka pertanyaan. Kalau mau bertanya silakan. Nah, sekarang bisa unmute nih, bisa raise hand, bisa unmute apa yang mau ditanyakan. Mungkin ini masih baru pertama kali pertemuan ya, tapi ntar ada beberapa yang saya akan kirim ya penjelasan lanjutan cara menjadi member, keuntungan jadi member, caranya bagaimana, harganya berapa, pilihannya kalau bayar 200.000 itu ada pilihan apa saja nanti lengkap ya. Itu eh, di Siantar ada ya, di Siantar ada kantornya, kantor dari KK Indonesia karena Apotek PAS itu sebenarnya bagian dari KK Indonesia. Kalau ada kantornya sebenarnya enak ya, kota-kota misalnya kayak di Binjai atau di mana nggak ada kantornya, sebenarnya keuntungan ada kantor tuh ya kalau sampai misalnya kita ngerekrut orang yang gaptek gitu ya udahlah datang ke kantor aja gitu. Apa bahkan kita sendiri beli online gaptek, udah begitu mendaftar itu dapat nomor anggota. Nanti datang ke kantor, sebutkan nomor anggota, diskon 10%. Jadi kalau misalnya kita nggak semuanya di sini kan mau menjalankan sebagai bisnis ya. Mungkin ada yang cukup, ya saya butuh sehat, saya butuh suplemen, yang penting saya dapat diskon 10%, daftar sebagai member, nanti dapat nomor anggota, pergi ke kantor, diskon 10% gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada mau pertanyaan, silakan. Mau nanya apa aja, boleh. Bebas saja ya. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, baik untuk kesehatan diri sendiri atau mengenai ini, ya boleh silakan. Oke, entah tak lihat ada yang mulai nulis, saya baca dulu. Tulis boleh, raise hand juga boleh ya. Tidak bisa di unmute, oh, tunggu sebentar, sebentar. Harusnya bisa ya. Oke, oke. Oke, udah bisa sekarang ya. Ya, Pak, ini ada peserta yang mau tanya, tapi Ya. malu-malu. Ini masalah apa tadi, Pak? Yang punya kandungan EPA dan DHA. Hmm. Nah, mereka ini tanya, apakah pemakaian produk tersebut dalam jangka waktu yang panjang bisa menimbulkan efek samping, gitu, Pak? Ya, yang ada efek samping itu kalau obat.
ya, misalnya obat diabetes, obat ginjal, obat kolesterol, obat darah tinggi, karena obat itu kimia. Nah, omega 3 EPA DHA itu sebenarnya dari ekstrak minyak ikan. Nah, EPA DHA-nya sendiri itu bukan obat ya, tapi tergantung ikan apa ya. Tiap ikan tuh EPA DHA-nya beda-beda. Jadi itu makanan. Saya makan sekeluarga ya, kan kita emang cuma merek merek omega 3 yang dari KK saya baru 7 bulan. Tapi kalau bicara omega 3 dengan EPA DHA, sejak tahun 90 saya menikah, anak-anak kami semuanya minum. Ya berarti saya itu minum sudah dari tahun 90 itu udah 34 tahun tuh. Dan saya akan teruskan sampai mati nanti gitu ya. Karena ini makanan. Jadi kayak makan makan sayur ada dampak sampingnya nggak ya? Ya sampai mati nggak akan ada dampak sampingnya. Tapi tentu sebenarnya ada batasnya maksimum. Kayak misalnya makan makan nasi aja kebanyakan ya jadi diabetes kan gitu ya. Makan daging kebanyakan ya darah tinggi kan gitu ya. Nah kalau omega 3 kebanyakan ya sayang duitnya aja mahal-mahal. Jadi kalau bicara omega 3 itu bagian dari lemak baik. Lemak baik itu terutama olive oil, omega 3, VCO. Nah, ini dosisnya sehari itu 5-6 sendok kalau untuk orang dewasa. Jadi kalau dalam bentuk tablet itu kira-kira 9 tablet. Nah, kita hanya menyarankan satu kali sehari itu 3. Jadi pagi, siang, sore satu, satu, satu. Itu seumur hidup nggak akan ada masalah tuh. Yakin gitu ya. Kenapa? Karena lemak itu kan tadi kan kita bicara makanan ya. Makanan itu karbohidrat, berarti nasi, bakmi, roti, ubi-umbian, kentang, ubi ungu, ubi merah, nasi aja termasuk karbohidrat jelek, gitu ya. Makan nasi ya pasti trigliseridnya tinggi, gitu ya. Makan nasi seumur hidup itu banyak lagi jumlahnya, udah pasti trigliseridnya tinggi, perutnya buncit, gitu ya. Makan daging, gitu ya. Ada bahayanya nggak? Wah, ada. Daging yang Alkitab bilang jangan dimakan ya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Begitu dimakan banyak ya pasti kolesterolnya naik, ada plak kolesterol, pembuluh darahnya nyempit gitu. Nah, kenapa? Karena sama-sama makanan, karbohidrat, protein, lemak. Kalau kita bicara lemaknya tuh lemak dari dengkul, kikil, ya udah kena kolesterol deh. Nah, VCO omega 3 itu lemak baik. Nah, lemak baik itu malah harus dimakan, ini makanan. Jadi kita tuh harus makan lemak baik seumur hidup ya. Justru jadi baik. Kalau nggak makan lemak baik, lemak jahatnya yang banyak. Gorengan itu lemak jahat, kikil itu lemak jahat, jerohan itu lemak jahat. Nah, itu yang jelek-jelek semuanya. Itu ada dampak sampingnya tuh. Nah, untuk melawan yang jahat-jahat itulah kita butuh lemak yang baik. Lemak yang baik itu sebenarnya bisa bisa omega 3, bisa VCO dari kelapa, ya, bisa olive oil. Itu yang 3 yang cukup dikenal. Nah, omega 3 ini yang paling paling kalau olive oil aja ada yang alergi, gatel. Terus ikan ini belum ada kasus orang alergi minyak ikan gitu ya. Nah, paling kalau misalnya gini, kayak orang Makassar, itu kan hobinya makan ikan itu luar biasa ya. Di sana jarang banget ada sate kambing ya, paling contoh Makassar. Tapi makan makan ikan itu satu orang itu kita ke restoran, satu orang satu ikan loh gitu. Nah, di sana kalau dites kadar lemaknya di dalam tubuh cukup banyak yang bagus-bagus. Jarang kolesterolnya tuh dikit. Nah, itu omega 3-nya misalnya sehari cukup satu atau dua. Tapi kalau orang yang makannya banyak makan daging binatang darat, apalagi lemaknya, jeroannya, babi, ya udah. Ini wajib, bahkan sebenarnya itu kalau dokter Tan Sutien ya, itu satu sehari 3 butir itu kurang gitu ya, dua, dua, dua. Tapi kalau saya kan nggak mau juga terlalu banyak, ya mahalnya aja gitu. Karena sumber lemak baik itu sebenarnya bisa dari yang lain. Misalnya kalau saya sendiri, PCO jujur lebih murah daripada omega 3. Tapi kandungannya beda, nggak ada OEPA-nya. Maka saya sehari 3 kali nih. Sejak tahun 90-an saya menikah. Dan saya akan lanjutkan selamanya. Kenapa? Membuat saya kolesterolnya bagus. Saya tidak ada plak kolesterol. Ini kalau karena apa? Karena ini makanan. Ya, tapi kalau misalnya gini, diabetes, minum metformin, ya, atau minum statin, gitu ya, untuk kolesterol tinggi dilawan dengan kolesterol baik. Seumur hidup aman. Anda kolesterolnya tinggi, Anda minum obat kolesterol, hormonnya pasti berkurang karena obat kolesterol itu mengganggu hormon. Hormon apa? Hormon seksual.
akhirnya jadi frigid, ingin seksual, kemampuan ereksinya jadi masalah. Kalau yang wanita jadi males seks gitu ya. Kenapa? Minum obat kolesterol gitu ya. Tapi Anda minum, kalau makanya istri saya sekarang nggak minum lagi obat kolesterol. Kasihan saya nanti. Tak suruh minumnya omega 3 gitu ya. Jadi enggak ya, kalau omega 3 dia tidak ada dampak samping karena ini makanan sehat, justru lemak sehat. Kayak orang Israel gitu ya. Mereka kalau dipikir kan orang Arab ya, orang Arab juga itu kan banyak makan daging ya. Tapi kan mereka makan olive oil. Jadi kalau orang di sana memang yang utama bukan omega 3-nya, tapi olive oil-nya. Nah, kalau kita jangan ikut-ikutan, DNA kita beda. Jadi kita boleh dua sebenarnya, VCO, tapi kalau apotek BAS kita nggak ada VCO ya, atau omega 3 karena VCO itu sebenarnya VCO itu bagus banget. Ya cuma di Indonesia ini salah pengertian, oh berarti minum minyak kelapa ya. Nah, kalau kita orang Indonesia bikin minyak kelapa kan kelapa yang tua diparut, diambil santannya, lalu direbus sampai airnya habis. Nah, itu kan dengan pemanasan. Itu nggak boleh diminum itu. Minyak kelapa yang diminum itu yang adalah virgin coconut oil. Kalau beli di apotek ada tuh, mahal juga gitu ya, mendingan omega 3 gitu ya. Jadi jangan minum minyak kelapa, nanti kolesterolnya naik tuh, trigliseridnya naik tuh. Oke, silakan ada lagi pertanyaan. Kita sih produknya banyak ya, ada juga yang untuk vitalitas pria gitu, ada kayak kayak tapi bukan obat kuat ya karena konsepnya dia apotek PHS itu suplemen. Jadi dia bukan kayak Viagra gitu, enggak. Tapi dia ekstrak dari kolostrum, ada ginsengnya, ada namanya arginin gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang letoy-letoy gitu ya, murah tuh cuma 135.000 dapat 6 saset. Dan 6 saset itu bisa untuk 2 minggu, karena seminggu cuma 3 saset. Jadi sebenarnya produknya banyak banget. Cuma yang tadi saya mulai dengan yang utama saja dulu, yaitu promil, SGF, PCO, vitamin C, omega 3. Udah dengan 5 produk ini aja udah sebenarnya udah kayak karena orang itu gini deh, dia nggak kolesterol, biasanya ada masalah vitamin C, sariawan, rambut rontok, gampang capek. Jangan capek itu karena radikal bebas. Nah, lawannya antioksidan, ya paling murah ya vitamin C. Nanti begitu ketemu orang yang kolesterolnya tinggi, oke, ini Pak lebih bagus minum omega 3 sehingga obat kolesterolnya misalnya dulunya 2 dosis bisa turun. Nah, obat kolesterol itu yang rusak, merusak ginjal, merusak hormon, merusak libido seksual. Kecuali emang udah suami istri sama-sama nggak minat gitu ya. Capek Pak. Nah, suami saya biar minum obat kolesterol aja deh. Biar saya nggak diperkosa tiap malam gitu. Atau istri saya biar minum aja lah gitu ya. Tapi kalau suami ya lebih bagus istrinya punya libido dong gitu ya. Kalau saya nggak mau istri saya minum obat kolesterol, kasihan saya nanti. Tapi kalau saudara misalnya eh, tergantung ya. Kalau bagi saya tuh ya hidup di dunia ini ya namanya eh, perlu gitu ya. Oke, silakan lagi ada pertanyaan. Ya, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh ya. Apa saja boleh. Ya, yang pasti harganya juga tidak semurah yang generik ya. Kalau kita pergi ke apotek, misalnya kayak vitamin C itu kan ada tuh yang cuma 50.000 gitu ya. Ya, tapi itu dia asam askorbat gitu loh ya. Penyerapannya tuh jadi udah minum itu kok masih sariawan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, kalau vitamin C kita 100 misalnya 50.000. Loh kok 3 kali lipat, tapi ya tadi kualitasnya emang jauh berbeda. Jadi emang ada rupa, ada harga, ada beda barang. Nah, harganya tidak murah banget, tapi juga kalau dibandingkan saya kan punya teman misalnya yang di Nuskin, di AFC, di Atomi gitu ya. Barang-barang serupa itu sebenarnya kita masih di bawahnya. Bahkan ada yang bilang apotek PAS ini untuk menengah, tapi yang lain itu menengah atas gitu ya. Jadi kalau mereka gabung member itu sampai ya 4 juta, 5 juta, 8 juta, bahkan ada yang paket 10 juta. Kita sebenarnya masih masih merakyat gitu ya, bahkan dengan 200.000 aja udah bisa jadi member kalau tujuannya mau ya Pak saya nggak mau jualan lah, saya nggak bisa ngajak-ngajak orang, yang penting saya kalau beli dapat diskon itu
200.000 cukup. Dan begini misalnya suatu saat nanti udah jadi member nih, kok enak ya badan nih. Aduh, mau deh ngajak, bisa upgrade nih. Jadi sekarang gabung 200.000, nanti sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan lagi, begitu pakai kok rasanya enak, saya mau ngajak-ngajak yang lain. Nah, jangan lupa di-upgrade. Kenapa? Karena di-upgrade itu begitu ngajak, dapat komisi. Ya, belum lagi ada bonus-bonus yang lainnya lagi ketika bergabung sebagai paket pemula. Ya, 1,3 juta dan mendapat produk, bisa menikmati. Karena sebenarnya tujuannya produk itu supaya kita mencoba memakai ya. Tapi kalau misalnya gini, dijual boleh nggak ya? Boleh aja. Gabung 1,3 dapat barang, barangnya dijual gitu. Cuma bisnis kesehatan itu kan sebenarnya kan kitanya harus sehat juga ya. Dan kita harus istilahnya, Pak ini gimana? Ya nggak tahu lah, waktu juga nggak perlu nyoba. Tapi kalau kita mencoba, kita merasakan bedanya. Tapi memang kalau kita sehat, kadang susah ngerasain bedanya gitu ya. Tapi mungkin punya adik, punya kakak, punya orang tua yang kesehatannya terganggu. Ada lagi yang baru tuh Milkrom sebenarnya ya. Milkrom itu yang lagi baru aja launching dan keren banget. Jadi HbA1c-nya 3 bulan pasti turun, itu pasti. Dari 9 turun ke 7, dari 7 turun ke 5,8, udah normal deh, tinggal kurangi dosisnya. Itu untuk diabetes kita ada Milkrom. Jadi produk unggulannya sebenarnya ada tambahan tahun ini. Kalau suplemen kesehatan itu ya Romil, SGF, Nimana, vitamin C, omega 3. Nah, itu kayak unggulannya. Ada sih nanti kayak kolagen, tapi menurut saya ini yang paling utama. Ditambah dengan sekarang Milkrom itu ada untuk diabetes ya. Oke, silakan ada pertanyaan kedua diabetes ya. Oke, ada ya. Jadi diabetes nih tunjukkan ya. Masih nggak siapin gambarnya di PowerPoint-nya ya. Jadi kita ada diabetes itu namanya Milkrom ya. Gambarnya seperti ini kotak dusnya. Saya sendiri pakai, makanya ini dalamnya kosong, ini sudah saya makan habis gitu ya. Nah, apa sih bedanya Milkrom dengan yang lain? Oke, obat diabetes itu apa sih selama ini? Glukopak. Itu nama merek ya. Isinya apa? Metformin. Ada lagi yang generik ya memang kita minumnya metformin, glimeperid ya. Nanti ada Janumet. Nah, itu merek dagang. Di dalamnya dalam Janumet misalnya ada glimeperidnya, ada apanya lagi. Nah, itu glimeperid, metformin itu nama kimia, nama zat kimia, makanya namanya obat. Bagaimana dengan Milkrom? Ya, Milkrom ini mengandung apa sih dalamnya? Ada kromium dan laktoferin. Nah, kromium itu kan temannya kalium, temannya kalsium, temannya magnesium. Jadi itu mineral. Jadi emang kalau saya jual itu nggak ada yang obat kimia, nggak ada. Di apotek PHS nggak ada obat, nggak ada resep dokter, lalu namanya apotek PHS. Tapi semuanya konsepnya adalah suplemen. Ya, bedanya obat itu kimia, kalau ini kan kromium. Kromium itu temannya kalium, magnesium, kalsium, jadi mineral. Sehingga orang diabetes kebanyakan ternyata kekurangan kromium. Nah, laktoferin itu juga bagus dan kromium berdua itu sinergi. Dua-duanya membuat tingkat resistensi insulin itu berkurang. Jadi terutama orang diabetes itu kan dua macam. Satu, pankreasnya rusak, insulinnya sedikit. Nah, itu udah nggak bisa enggak tuh suntik insulin. Tapi ternyata cukup banyak, mayoritas orang diabetes juga terjadi insulinnya banyak, tapi ada resistensi insulin. Nah, yang resistensi insulin itulah yang perlu minum kromium ini. Ya, harganya lumayan sih. Ya, ini 1.150.000, tapi isinya 60 kapsul. Sedangkan satu hari cukup satu, sehingga untuk 2 bulan. Gitu ya. Nah, obat dokternya gimana? Obat dari dokter kayak metforminnya, glimeperidnya, janumetnya, itu biasanya disuruh minumnya itu pagi atau malam. Tetap diminum, siang ditambah milkrom. Nah, nanti 3 bulan dites. Misalnya di HbA1c dari 9 menjadi 7 gitu ya. Nah, kalau masih di atas 7, ini sebenarnya sehari itu 2 kali, pagi dan malam, sebelum makan. Jadi obat diabetes, obat-obat yang lain biasanya diminum tuh sesudah makan. Nah, ini karena bukan obat, ya perut kosong pun aman. Jadi kayak 1 jam sebelum makan, minum Milkrom. Makan siang, sebelum makan siang, 1 jam sebelum makan malam. Obat dokternya kalau mau moderat nih, nggak usah dilepas. Minumnya seperti biasa. Tapi 3 bulan kemudian, ingat, cek HbA1c. Tujuannya apa? Misalnya dari 9 udah turun ke 7, ya, atau 7 turun ke 6,7, sehari bukan 2 kali, sehari satu aja.
3 bulan lagi, wah Pak ini di bawah 6, di bawah 5,7 kan udah normal dong. Tunggu, pernah diabetes loh. Kalau pernah diabetes, maka sekarang misalnya 2 hari sekali, ya hanya untuk menjaga aja, gitu ya. Atau kalau nanti sudah turun benar-benar ya 2 hari sekali, 3 hari sekali, lihat. Tapi biasanya orang kalau udah pernah kena diabetes itu nggak bisa lepas total. Tapi daripada seumur hidup obat kimia, lebih baik kan seumur hidup misalnya mineral. Kalau mineral itu kan makanan sebenarnya ya. Tapi dosisnya pun bisa dikurangin, dikurangin, dikurangin. Bisa lepas total nggak? Bisa sebenarnya. Kalau niat, niat itu kayak saya ya. Saya betul-betul nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti. Udah dari 2009 saya nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti. Ubi ungu makan dikit. Nah kalau kita kurangin bener makanan karbonnya, ya kalau sekarang misalnya gulanya ada yang masih 200, 300, 400, 500, mau nggak mau obat bahkan dikombinasi dengan milkrom ini. Nanti turun-turun sampai satunya, obatnya mulai lepas, mikromnya dipertahankan. Nah, tinggal mau mengubah pola asupan karbohidrat nggak? Kan kadang-kadang kan, aduh Pak, repot juga kalau nggak makan nasi gitu kan. Nah, makanya nasinya tetap, milkromnya jalan terus gitu. Jadi sebenarnya obat itu bisa dikurangi, bahkan suplemen itu bisa dikurangi, tapi kan itu ada pilihan. Kalau saya tetap minum milkrom sehari satu, tapi kalau karbohidratnya memang nasi, bakmi, roti saya enggak. Tapi ubi ungu saya makan, kacang hijau saya makan, daging ya memang nggak ada pantangan ya kalau orang diabetes. Jadi eh, untuk diabetes maka ada namanya milkom. Ya, oke masih ada lagi? Kalau nggak ada ya paling nggak nanti soal cara bergabungnya saya WA lagi, bisa disebarkan ya. Juga dimulai dengan saya post nanti mungkin dari sisi bisnisnya yang disampaikan Pak Jos ya, upline saya konsep bisnis apotek PHS. Nanti saya itu rekaman rekaman Zoom nanti tinggal dibagikan. Tapi kalau ada saya jawab juga ya. Mungkin kita bisa sampai jam setengah 10 lah, 17 menit lagi, 15 menit lagi. Kalau ada silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, Bapak Ibu silakan kalau masih ada pertanyaan. Saya Pak minum dulu. Ya. Nah, saya mau demonstrasikan nih, memang saya kemarin ada radang prostat. Ya. Saya selama ini memang sebenarnya nggak suka suplemen itu kalau nggak terpaksa. Jadi contohnya vitamin C ya. Vitamin C itu kan tinggi sekali ada di cabai. Makanya saya itu makan tahu itu satu, cabenya bisa 5 gitu ya. Saya suka pedas gitu. Nah, ternyata untuk orang berumur seperti saya yang sudah 61 tahun, cabai juga nggak boleh banyak-banyak. Terus daging. Nah, saya selama ini kan diabetes, saya yang jaga, pokoknya nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti. Tapi daging ya namanya soto, sop buntut, saya makan. Nah, ternyata kalau udah umur kayak 61 tahun kayak saya gitu ya, daging itu sate boleh, steak boleh. Tapi kayak soto, rawon, jangan. Loh, apa bedanya? Soto, rawon, itu rendang, itu daging yang dimasaknya lama, kan rebusnya lama. Nah, itu proteinnya rusak. Ya, ada zat-zat yang rusak. Kalau sate kan dibakar sebentar, yang penting jangan sampai kosong ya itu kalau kosong itu memicu kanker. Daging atau steak, apalagi half done bukan well done ya. Itu kan sebentar terus langsung dimakan. Kalau soto kan direbus dari pagi direbus, sore baru kita makan ya itu seharian tuh dipanasin tuh. Nah, itu memicu prostat sehingga saya punya radang prostat. Saya ada teman dokter Ando, bukan cuma radang ya, kanker prostat. Tapi umurnya sudah 76 tahun, saya baru 61. Umur 76 itu mau dioperasi, gulanya tinggi. Tunggu, tunggu, tunggu. Gulanya turun, tekanan darahnya tinggi. Jadi nggak jadi operasi-operasi. Padahal harusnya dioperasi, diambil kankernya, terus diradiasi, di kemo. Akhirnya dia nggak jadi kanker, nggak jadi operasi, nggak jadi kemo, nggak jadi radiasi. Kanker prostat stadium 3. Dia minum Niwana nih. Niwana tuh bungkusnya yang ini, yang tadi sempat saya bilang, yang dari Jepang. Ini diimpor di Jepang nih. Karena dia kanker, pagi 2, siang 2, malam 2 gitu. Nah, saya cuma radang prostat aja, selangkangan sakit. Pinggang itu kalau pagi itu kayak sakit itu. Tapi begitu udah kencing itu hilang. Jadi saya pikir, ah udah hilang. Besok malam sakit lagi gitu. Nah, ternyata itu ketika ada pembengkakan prostat atau radang prostat.
kantong prostat atau kandung kemihnya. Kalau pagi kan penuh dengan air. Nah, penuh itu kayak neken saraf yang membuat kayak sakit pinggang seolah kayak saraf kejepit. Tapi begitu udah kencing kan kantongnya nggak penuh, ya sakitnya hilang gitu. Nggak boleh ngeden. Nah, itu orang kanker prostat. Akhirnya saya sekarang pagi, siang, malam minum Niwana ini. Nah, minum Niwana ini sebenarnya kalau di boxnya itu aturannya satu saset dimasukkan ke dalam gelas, setengah gelas boleh, campur diminum. Tapi saya diajari sama upline saya, ini saya peragakan ya, udah itu kan kalau dilakukan air kadang ada yang kayak tidak larut, langsung disobek aja, ini saya putar aja ke sobek, langsung masuk ke mulut nih. Hmm. Bentuknya serbuk dengan dikunyah, maka akan tercampur dengan air liur. Nah itu yang penting malah. Bisa dikunyah atau dikulum-kulum. Sampai tercampur dengan air liur, jadi kayak bubur, kayak bahkan kayak cair, karena air liurnya banyak, air liur itu juga obat pencernaan loh. Yang punya masalah GERD, MAH, maka kita harus banyak mengeluarkan air liur dengan ngunyah yang panjang. Sudah dikunyah, baru diminumin. Nah, saya 4 minggu lalu tuh ada pembengkakan prostat, radang prostat. Jadi selangkangan suka sakit, eh, pinggangnya pegel-pegel. Kalau kencing itu jadi lama, karena kayak nggak selesai, nggak tuntas, gitu ya. Jadi kalau kencing itu kayak udah selesai, masih keluar lagi, loh masih keluar lagi, gitu ya. Nah itu gejala prostat tuh. Dan saya dites memang ada radang prostat. Ya udah, saya minum ini mana aja. Dalam 2 minggu rasa sakitnya hilang, tapi sekarang saya sambung lagi udah hampir sebulan. Nanti saya mau tes lagi ya, tapi yang pasti dari segi sakit udah nggak ada. Kencing lancar. Pinggang-pinggang sakit yang pagi-pagi hari, jadi sakit pinggang itu satu bisa saraf kejepit. Kalau saraf kejepit dari pagi sampai sore ya sakit terus gitu ya. Atau saraf kejepit, pinggang sakit juga bisa dipicu dari ginjal. Tapi bisa juga ternyata sebenarnya ada radang prostat. Nah, kalau radang prostat itu cirinya adalah cuma pagi sakitnya. Karena pagi-pagi itu kan kita sepanjang malam tidur itu pagi kan kancingnya banyak tuh. Nah, waktu kancingnya banyak itu karena kandung kemihnya itu penuh dengan air sehingga radang itu kan bengkak. Dia akan menekan saraf di sekitarnya yang membuat ada gejala kayak sakit di pinggang. Nah, saya mau bersaksi juga bahwa dengan minum Niwana ini ya saya beres gitu ya, nggak perlu operasi, nggak perlu ke dokter, karena memang Niwana itu untuk anti-inflamasi. Kalau cuma tadi sariawan itu juga inflamasi, itu cukup vitamin C ya. Tapi ketika ada masalah yang kalau kebanyakan loh ya hampir semua laki-laki di atas 60 tahun tuh sebenarnya banyak yang kena prostat ya, cuma nggak diperiksa aja. Itu kalau diperiksa PSA-nya pasti tinggi tuh. Nah, kalau diperiksa ketahuan, ya tinggal mau operasi, mau obat kimia, atau anti-inflamasi. Kalau radang itu pasti inflamasi. Maka sebenarnya solusinya kalau saya yakin, udah minum nih mana gitu ya. Jadi itu kesembuhannya itu hampir-hampir pasti gitu. Oke, kalau ada silakan, kalau enggak ya kita selesai. Terakhir Pak, Ya, yang untuk raw meal tadi harus pakai air dingin ya, nggak boleh air panas ya. ya. Jadi raw meal itu kan makanan mentah. Karena disusah payah itu segala macam sayur, buah, biji-bijian itu dibekukan, ya didinginkan minus sampai 30-40 derajat. Karena di minus 40 derajat itu bakteri juga mati. Tapi enzim tidak rusak, karena yang mahal itu enzimnya. Maka ketika kita mau minum, jangan dipanasin gitu ya. Memang kalau mau jadi paling tinggi itu kan 30 derajat, padahal suhu biasa kamar itu kan 25. Jadi memang
anget udah lebih baik air biasa aja karena itu tanpa dipanasi pun dia larut kok. Jadi dengan air dingin dikasih air sedikit malah biar jadi kayak bubur, udah kayak bubur baru dikasih air agak banyak. Ya, kalau tapi kalau ada bayi atau anak kecil umur 1 tahun yang pengen makan bubur gitu ya, itu airnya sedikit jadinya kayak bubur. Tapi kalau sebenarnya itu dirancang untuk diminum. Jadi airnya paling enggak ya 1 gelas 200 mili atau 150 mili gitu ya. Itu rasanya pas enak. Itu air biasa aja tapi memang paling bagus tuh nyampurnya airnya dikit dulu lalu diulet-ulet gitu sampai kayak jadi bubur, kasih lagi baru diaduk dia larut-larut semuanya. Itu air biasa aja, jangan air panas. Ya, makasih Pak. Oke, nanti kontak-kontak aja ya. Kalau mau ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, kita akhiri ya. Selamat malam, teman-teman. Selamat berlibur, libur Lebaran. Makasih Pak. Yuk, mari. Amin. Ulasannya. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Yuk, mari. Nanti rekamannya saya kirim. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak, izin keluar. Yuk, Pak Riki. Thank you informasinya, Pak. Ya.